Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait kasus posisi sengketa ahli waris dari keluarga almarhum Haji Slamet Riyadi. Kasus ini diajukan pada tanggal 12 Mei 2026 kepada Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Kasus ini muncul antara perselisihan antara keluarga almarhum Haji Slamet Riyadi karena belum adanya pembagian waris secara resmi. Penggugat didampingi dengan kuasa hukumnya yaitu Iqbal Masyudi SHMH dan juga Haidarafa SHMH. Baik, setelah saya jelaskan terkait kasus posisi sengketa antara keluarga almarhum Haji Slamet Riyadi, kita beralih kepada identitas para pihak. Yang pertama yaitu ada Ibu Nyonya Sumarni, yang dimana dia adalah selaku istri sah dari Haji Slamet Riyadi, yang penggugat ini merasa bahwa dia tidak menerima hak waris sepeser pun. Dan yang identitas kedua ada tergugat satu yaitu Bambang Saputra. Bambang Saputra ini menurut penggugat dia menguasai secara sepihak hak waris dari almarhum Haji Slamet Riyadi. Yang ketiga ada tergugat dua yaitu Putri Maharani. Di sini Putri Maharani berperan mendukung dari tergugat satu dan dia secara terang-terangan tidak menerima pembagian waris secara hukum. Setelah mengetahui identitas para pihak, kita lanjut kepada duduk perkaranya. Latar belakangnya yaitu Haji Slamet Riyadi adalah pengusaha mebel yang meninggal dunia pada tanggal 14 Februari tahun 2026 yang sudah dikeluarkan akta kematiannya oleh Dukcapil di Kota Surakarta. Setelah meninggal dunia, Haji Slamet Riyadi ini memiliki 5 ahli waris. Yang pertama Nyonya Sumarni sebagai istri sah beliau, kemudian ada Dimas Rianto, Putri Maharani, dan Arif Nugroho sebagai anak kandung dari pernikahan kedua. Dan yang terakhir ada Bambang Saputra, yaitu anak dari pernikahan sebelumnya. Permasalahan ini muncul karena seluruh harta peninggalan almarhum belum dibagi secara resmi kepada para ahli waris. Baik, kemudian ada harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Haji Slamet Riyadi. Yang pertama yaitu ada rumah seluas kurang lebih 600 meter persegi yang berada di Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Yang kedua ada tanah seluas 1,5 hektar yang berada di Kabupaten Karanganyar. Yang ketiga ada kendaraan berupa mobil Fortuner tahun 2022. Yang keempat ada tabungan deposito bank yang bernilai sejumlah 1.250.000.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah usaha mebel yang selama ini dikelola langsung oleh almarhum Haji Slamet Riyadi dalam semasa hidupnya. Selanjutnya kita akan bahas kronologi sengketa. Pada tanggal 14 Februari 2026, almarhum Haji Slamet Riyadi telah meninggal dunia. Seluruh harta peninggalannya belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Pada awal 2026, para ahli waris awalnya sepakat menyelesaikan pembagian warisannya secara musyawarah kekeluargaan. Pada Maret 2026, kesepakatan mulai dilanggar. Tergugat satu, yaitu Bambang Saputra, secara sepihak menguasai sertifikat rumah, dokumen deposito, dan juga mengambil alih pengelolaan usaha mebel tanpa adanya persetujuan para ahli waris lain. Pada Maret sampai April 2026, tergugat satu Bambang Saputra melakukan tindakan lebih jauh, yaitu menjual sebagian tanah sawah kepada pihak ketiga senilai kurang lebih 450 juta rupiah tanpa adanya izin pada para ahli waris. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Tergugat kedua, Putri Maharani, turut mendukung tindakan tergugat satu dan menolak pembagian warisan. Pada 12 Mei 2026, setelah 3 kali musyawarah gagal, penggugat yaitu Nyonya Sumarni resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Selanjutnya memasuki upaya musyawarah dan juga dasar gugatan. Upaya musyawarah dilakukan dengan mediasi kekeluargaan. Sebelum menempuh ke jalur hukum, penggugat telah beritikat baik dengan menempuh musyawarah sebanyak 3 kali selama periode Maret sampai dengan April 2026 di kediaman keluarga di Surakarta. Namun seluruhnya gagal karena para tergugat secara konsisten menolak menyerahkan objek warisan dan menolak pembagian secara adil. Dasar gugatannya karena musyawarah buntu, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 Mei 2026 dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum. Penggugat mengalami 2 jenis kerugian. Yang pertama, kerugian material, tidak dapat menikmati atau menguasai bagian warisan yang menjadi haknya.
Lalu ada kerugian imaterial, tekanan psikologis akibat penguasaan sepihak oleh para tergugat. Landasan hukum yang digunakan adalah hukum waris Islam, sesuai dengan kewenangan pengadilan negeri. Lalu pada slide terakhir ini merangkum seluruh inti perkara dari awal sampai dengan akhir secara ringkas. Pewaris Haji Slamet Riyadi meninggal pada tanggal 14 Februari 2026. Penggugatnya yaitu Nyonya Sumarni sebagai istri sah yang hanya terabaikan. Lalu tergugat pertama Bambang Saputra di sini menguasai aset secara sepihak dan menjual tanah sawah. Tergugat kedua yaitu Putri Maharani yang mendukung tergugat pertama dan menolak pembagian. Lalu gugatan pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Negeri Surakarta. Kasus ini merupakan contoh sengketa waris yang timbul akibat tidak segeranya dilakukan pembagian warisan secara resmi setelah pewaris meninggal. Tindakan sepihak tergugat pertama yang menguasai dan bahkan menjual aset warisan tanpa adanya persetujuan seluruh ahli waris merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris yang lain yang dilindungi oleh hukum waris Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.